warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Maisa Laili Ajni, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu peta, atlas, dan globe sebagai bagian dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Pernahkah kalian merasa penasaran bagaimana kita bisa mengetahui letak suatu tempat di permukaan bumi tanpa harus mengunjunginya secara langsung? Atau bagaimana kita memahami bentuk dan luas suatu wilayah dengan lebih mudah? Nah, disinilah pentingnya peta, atlas, dan globe sebagai media dalam memahami geografi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan konsep dasar peta, atlas, dan globe, memahami jenis-jenisnya, serta mengaplikasikan pemanfaatannya dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya video ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana ketiga media ini berperan penting dalam ilmu geografi, terutama dalam mempelajari ruang dan tempat di permukaan bumi. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap tentang peta, atlas, dan globe, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga fungsinya. Simak video ini sampai selesai ya, agar kita semakin memahami bagaimana ketiga media ini membantu kita dalam menjelajahi dunia. Selamat menyaksikan. Nah, istilah peta dalam bahasa Inggris disebut map, yang berasal dari bahasa Yunani mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Peta dapat diartikan sebagai gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode dan perbandingan tertentu. Adapun pengertian peta adalah representasi dua dimensi dari permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar dengan skala tertentu. Jenis-jenis peta berdasarkan isi peta. Peta umum menggambarkan seluruh penampakan di permukaan bumi, baik alami, misalnya sungai, maupun buatan, misalnya jalan raya. Selanjutnya, peta dunia menyajikan bentuk dan letak negara di dunia. Selanjutnya, peta korografi menggambarkan permukaan bumi secara umum dalam skala kecil seperti atlas. Peta topografi yaitu menyajikan informasi tentang permukaan bumi, relief, pengairan, serta unsur fisik dan budaya lainnya. Selanjutnya ada peta khusus atau peta tematik, yaitu menyajikan informasi spesifik di permukaan bumi dengan simbol yang sesuai tema. Lalu ada peta iklim, yaitu menunjukkan kondisi iklim menggunakan simbol warna. Dan peta sumber daya alam, yaitu menyajikan potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Dan yang terakhir ada peta tata guna lahan, yaitu peta yang menggambarkan pola pemanfaatan lahan seperti pertanian, industri, dan pemukiman. Selanjutnya ada peta berdasarkan skala. Yang pertama ada peta kadaster, contohnya seperti peta hak milik tanah. Yang kedua ada peta skala besar, contohnya seperti peta topografi. Yang ketiga ada peta skala sedang, contohnya seperti peta kabupaten dalam satu provinsi. Selanjutnya ada peta skala kecil atau peta
provinsi di Indonesia. Dan yang terakhir ada peta geografi, contohnya seperti peta dunia. Selanjutnya kita akan bahas tentang atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun dalam suatu kesatuan buku. Selain menyajikan peta, atlas juga memberikan informasi tambahan seperti data statistik dan data analisis geografis. Adapun unsur-unsur atlas, ada judul atlas, yaitu mencerminkan isi atlas. Yang kedua ada daftar isi, berisi daftar seluruh judul peta dalam atlas. Yang ketiga ada petunjuk penggunaan, yaitu panduan dalam membaca dan memahami atlas. Yang keempat ada isi atlas yang terdiri dari peta umum dan peta khusus. Dan yang terakhir ada indeks, daftar nama tempat dan penampakan geografis yang tersusun berdasarkan abjad. Jenis-jenis atlas. Yang pertama ada atlas dunia yang memuat peta benua dan negara-negara di dunia. Yang kedua ada atlas regional, yaitu memuat sebagian permukaan bumi, baik dalam lingkup negara maupun benua. Dan yang terakhir ada atlas nasional, yaitu membuat informasi geografis suatu negara, termasuk data administratif dan sumber daya alamnya. Dan yang terakhir adalah pengertian globe. Istilah globe berasal dari bahasa Latin globus yang berarti bulatan atau bola. Globe adalah tiruan bola bumi dalam ukuran yang lebih kecil yang menggambarkan permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi dengan skala yang benar. Kedudukan globe dalam pemetaan adalah miring dengan sudut 66,5 derajat terhadap bidang meja. Fungsi dan manfaat globe. Yang pertama, mengetahui proses gerhana berdasarkan waktu dan lokasi terjadinya. Lalu memahami perubahan musim berdasarkan posisi suhu matahari terhadap bumi. Yang ketiga, mengetahui pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Yang keempat, menghitung pembagian waktu berdasarkan garis bujur. Yang kelima, membandingkan luas daratan dan lautan di permukaan bumi. Yang keenam, sebagai media pembelajaran bentuk bumi dan rotasinya. Yang ketujuh, menentukan jenis proyeksi dalam pemetaan suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah memahami skala nominal terkait jarak, bentuk, dan luas permukaan bumi. Nah, dalam pembelajaran, terutama IPS di tingkat sekolah dasar, globe digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif. Globe membantu siswa memahami keadaan bumi secara nyata, termasuk bentuk bumi, garis, lintang, dan bujur, serta sistem koordinat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan globe dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil penelitian Sudarta membuktikan bahwa penggunaan media globe meningkatkan pemahaman siswa terhadap geografi. Nah, kesimpulannya, peta, atlas, dan globe adalah media penting dalam pembelajaran geografi yang membantu memahami konsep spasial, lokasi, serta hubungan antar wilayah di permukaan bumi. Peta adalah representasi 2 dimensi yang diklasifikasikan berdasarkan isi dan skala untuk menjadikan informasi geografis secara lebih sederhana. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis dan sering dilengkapi dengan data tambahan seperti informasi kependudukan, iklim, ekonomi, dan sejarah. Nah, sedangkan globe adalah model 3 dimensi bumi yang lebih akurat dibandingkan peta datar, membantu memahami garis lintang dan bujur, sistem koordinat dan zona waktu, serta bentuk bumi tanpa distorsi. Nah, ketiga media ini sangat bermanfaat dalam pendidikan
terutama dalam pembelajaran geografi dan IPS, karena memudahkan siswa dalam memahami kondisi permukaan bumi secara komprehensif. Baik, itu saja sekian dari video ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.